Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada pekan pertama Rabu pagi kita mempelajari Bulughul Maram, kitab hadis-hadis hukum karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, merujuk kepada syarah Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Baik, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah pelajari terkait dengan tasyahud ya, duduk tasyahud, dan terkait dengan bagaimana berisyarat ketika tasyahud, bahwa intinya ada 3 cara. Bisa dengan melipat atau menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk, maka tidak dilipat. Yang kedua, bisa dengan dibuat angka 53 dalam bentuk, yakni jari tengah digandengkan dengan ibu jari, kemudian jari telunjuk menunjuk, sedangkan jari manis dan jari kelingking dilipat. Atau yang bentuk yang ketiga adalah dengan melipat semua jari ya, jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan jari telunjuk lurus ke depan, dan ibu jari juga lurus, yakni dalam keadaan tidak dilipat, terbuka. Itu 3 cara dalam isyarat ya. Adapun kapan mulainya, maka mulai isyarat adalah ketika memulai tasyahud, itu yang rajih ya. Memulai isyarat yakni kita menunjuk itu bukan pas asyhadu alla ilaha illallah baru kita nunjuk, tetapi yang rajih insyaallah adalah dari mulai saat kita bertasyahud ya, bertasyahud yakni mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawat wathayyibat, kita sudah mulai menunjuk ya. Dan di sana ada lagi hukum terkait dengan menggerak-gerakkan. Ada beberapa pendapat ulama yang kesimpulannya adalah bisa menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Ini pendapat Syekh Al-Albani, karena dalilnya yad'u biha yuharrikuha yad'u biha, bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan telunjuk sambil berdoa dengannya, sedangkan tasyahud sampai salam itu adalah doa. Sehingga menurut beliau ya sudah mulai digerak-gerakkan dari awal tasyahud sampai akhir. Silahkan kalau kita berpendapat seperti ini. Yang kedua, pendapat Imam Tohawi, yakni bahwa menggerak-gerakkan dimulai di akhir tasyahud sebelum salam, yakni ketika membaca doa sebelum salam dimulai digerak-gerakkan. Ini pendapat Tohawi ya. Yang ketiga, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa menggerak-gerakkan hanyalah pada kalimat yang isinya doa. Apa kalimat yang isinya doa? Yaitu di bagian tasyahud dan sholawat dan di
di doa sebelum salam itu ada kalimat doa. Misalnya pas mengucapkan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, doa digerak-gerakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, digerak-gerakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, digerak-gerakan. Pas kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak digerakkan. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, digerak-gerakan. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak digerakkan. Kemudian pas membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, digerak-gerakan. Ya. Wa min adzabil qabri, digerakkan juga. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, digerak-gerakan. Wa min fitnatil masihid dajjal, digerak-gerakan. Ada juga pendapat Imam Baihaqi, ya kalau tidak salah, dan sebagian ulama yang lain, bahwa digerak-gerakan hanyalah pas mengucapkan tasyahud saja, asyhadu alla ilaha illallah, digerakkan. Selebihnya dan sebelumnya tidak. Isyarat tetap. Ya, ini pendapat Imam Baihaqi. Beliau menggabung antara riwayat Wa'il bin Hujr dan riwayat Abdullah bin Zubair. Riwayat Wa'il bin Hujr menggerak-gerakan, riwayat Abdullah bin Zubair tidak menggerak-gerakan. Sehingga beliau jamak, beliau kompromikan bahwa menggerakkan hanyalah pas mengucapkan tasyahud. Adapun isyarat dari sejak awal. Silakan, karena masing-masing ada alasannya, kita pilih yang mana di antaranya, nggak apa-apa. Ya, karena lafaz hadis mengandung ke arah ini, itu, dan pendapat-pendapat yang lain. Selama yang berpendapat adalah ulama, silahkan kita ikuti yang kira-kira nyaman bagi kita. Ya, itu. Dan alasannya masing-masing kuat. Ya. Nah, seperti inilah fikih. Ya, fikih merupakan pemahaman terhadap dalil. Ya. Adapun siapa yang berhak memahami, tentu para ulama. Ya, para ulama, ya, yang mereka sudah mencapai tingkatan ijtihad, mujtahid. Ya. Kalau kita tinggal merujuk penjelasan mereka dengan melihat misalnya syarah penjelasan para ulama, ya. Nah itu. Ya. Karena kalau diserahin kita yang memahami, nanti pemahamannya ya keliru, karena kita belum menguasai ilmu usul dan berbagai macam ilmu penguat lainnya. Baik. Berikutnya hadis yang kalau di saya nomor 250, ya kalau di saya. Hadis Abdullah bin Mas'ud, ya kalau nggak salah ini ya, sekarang ya. Saya sedang memposting terjemah Bulughul Maram. Sebenarnya sudah lama saya terjemahkan, sudah berapa tahun yang lalu saya posting di blog. Cuma yang baru saya posting baru sampai Kitabus Sholahnya, belum sampai sini. Nanti insya Allah kalau sudah selesai terjemahnya ada di Google, ada takhrij hadisnya. Takhrij itu maksud penjelasan derajat hadis, ya, riwayatnya, nomornya, rawinya, ya. Insya Allah nanti bisa dilihat di HP masing-masing, insya Allah. Baik, hadis yang berikutnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Wan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap kepada kami. Faqal, beliau bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyakul, hendaknya dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, segala penghormatan atau ibadah badan, wassalawat, ibadah lisan, wattayyibat, yang baik-baik, ya adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi, rahmat Allah, berikut juga keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami
dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Tsumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaihi, selanjutnya dia pilih di antara doa yang dia suka. Fayad'u, silahkan dia berdoa, yang menunjukkan bahwa setelah tasyahud, ya, dan dalam lafaz lain tambahnya setelah sholawat, ya, kita dianjurkan, dan itulah waktu untuk berdoa, bahkan termasuk waktu yang mustajab juga, yakni sebelum salam, ya. Baik, walin Nasa'i, sedangkan dalam riwayat Nasa'i, kunna naqulu, sebelumnya kami mengucapkan qabla ayyufradu alaina tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, menunjukkan bahwa mengucapkan tasyahud ini wajib. Makanya kalau ditinggalkan, misal tasyahud awal tidak dibaca, maka karena wajib, ya, dia berdosa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, dia lupa, maka wajib sujud sahwi, ya. Wali Ahmada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu tasyahhud. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Mas'ud, ucapan tasyahud. Wa amarahu an yu'allimahun nas, dan memerintahkan dia, yakni Abdullah bin Mas'ud, mengajarkan juga kepada orang lain. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang mewakilkan kepada orang lain untuk menyampaikan ilmu, ya, kepada ahli ilmu di antara mereka. Ahli ilmu di antara mereka, di antara para sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya, itu semua ahli ilmu. Hanya masing-masing tingkat keilmuannya tentu beda-beda. Yang ada yang terkenal ahli ibadah seperti Abdullah bin Amr, berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar. Kemudian sangat faqih, ahli di bidang fikih dan tafsir, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada yang sangat faqih di bidang tafsir, Abdullah bin Abbas. Disebut dengan abadilah. Abadilah, yakni Abdullah, para sahabat yang nama depannya Abdullah. Itu ulama dari kalangan sahabat, ya. Abadilah, ya. Wali Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud, mengajarkan kepada kami tasyahhud, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Boleh, ini lafaz yang lain, silahkan. Selama ada dalilnya, maka silahkan seorang memilih atau mengganti-ganti. Ya, namanya ikhtilaf tanawwu', perbedaan variasi. Ya. Ila akhirih, dan seterusnya. Baik. Kita sudah baca hadisnya, sekarang kita coba pelajari kosakatanya. Yang pertama, at-tahiyatu lillah, tahiyat, ya. Ini bentuk jamak dari kata tahiyah, ya. Apa maksudnya? Litashmula ma'aniyat ta'zim kullaha lillahi ta'ala, yang memuat berbagai bentuk pengagungan dan penghormatan, bahwa itu semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbagai bentuk pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kata ini pun terdapat as-sanaul mutlak, pujian secara mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak setengah-setengah. Wa anwa'u ta'zim lahu jalla wa ala, dan bahwa berbagai bentuk pengagungan, penghormatan, pemuliaan, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semua pengagungan, pujian secara mutlak, ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak makhluknya, ya.
As-sholawat hiya jinsus shalah, adalah bentuk jamak dari kata salat. Ya. Wa awwalu ma yadkhulu fihi sholawat al-maktubah al-khams. Yang masuk ke dalam sholawat juga adalah salat yang 5 waktu. Termasuk salat yang dilakukan pun untuk Allah Subhanahu wa taala, sholawat. Meskipun ada yang menafsirkan yang lain. Ya, itu as-sholawat. Berikutnya at-thayyibat, ta'mim ba'da takhsis. Ya, adalah bentuk umum setelah bentuk khusus. Ya. Fajami'ul aqwal, oleh karenanya semua perkataan, perbuatan dan sifat-sifat yang baik hiya mustahiqqah lillahi ta'ala, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik, mau ucapan, perbuatan maupun sifat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maupun sifat yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik, ucapankah, perbuatan, sifat, gitu ya. Kemudian assalam. Ya. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka keliru dalam mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Ya. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan, jangan mengucapkan seperti itu. Ucapkanlah at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat ini. Ya, karena li'anna Allah huwas salam, karena Allah yang memberikan keselamatan, sehingga enggak perlu dalam arti semoga keselamatan untuk Allah gitu, enggak pas. Maka Nabi SAW mengajarkan assalamu alaika ayyuhan nabi, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tidak kepada Allah. Ya. Kemudian assalam yakni keselamatan ya. Alaika ayyuhan nabi, kepada engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian ulama menerangkan bahwa karena ada riwayat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka langsung assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, karena beliau telah wafat. Kalau ditambahkan dengan assalamu alaika, seakan-akan beliau hidup di dunia. Salam untukmu ya, maka yang tepat assalamu alan nabi. Ya, ada riwayatnya seperti itu. Meskipun ini juga enggak apa-apa, karena ada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Assalam maksudnya adalah keselamatan minan naqs, dari kekurangan, wal aib, dari aib, wa ayyi afah, dari berbagai macam cacat, au fasad, dan kerusakan. Fahuwa du'a minal musalli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalimat ini terdapat doa dari orang yang salat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalam juga artinya atau maksudnya salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalam huwallahu alladzi la ilaha illahu, ya. Al-Malikul Quddusus Salam. Assalam. Apa arti assalam? Ya, yakni bisa dua. Yang pertama buat diri, yakni maksudnya selamat dari cacat dan kekurangan. Buat makhluknya, yakni dia yang memberikan keselamatan. Ya. Kemudian kata alaika, ya, kepada engkau. Ini disyariatkan ya, karena dari riwayatnya mengucapkan seperti ini meskipun beliau istilahnya telah tiada, beliau di alam kubur ya. Tetapi ucapan salam dan sholawat dari umat beliau akan disampaikan kepada beliau, dan kemudian beliau akan menjawab salam mereka. Ya. Makanya bisa tetap menggunakan assalamu alaika ya.
Meskipun ada riwayat bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian sahabat mereka langsung mengucapkan assalamu ala nabi, ya, karena kalau assalamu alaika, salam kepadamu, seakan-akan beliau ada, masih istilahnya masih ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Maka langsung assalamu ala nabi, gitu ya. Kemudian an-nabi ini secara kosakata dulu kita bahas. Artinya adalah yakni orang yang mendapatkan wahyu, ya. Dan menurut sebagian ulama, nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke tengah-tengah orang lain, ke tengah-tengah manusia. Beda dengan rasul, di samping mendapatkan wahyu juga diperintahkan menyampaikan kepada orang lain, ya. Itu rasul, perbedaan nabi dengan rasul. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau nabi itu tidak membawa syariat yang baru, tetapi membawa syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Kalau rasul itu membawa syariat yang baru, gitu ya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi tidak diperintahkan menyampaikan kepada orang lain, kalau rasul diperintahkan. Ya, keduanya sama-sama mendapatkan wahyu. Ya. Kemudian menurut yang lain bahwa nabi membawa syariat rasul sebelumnya, kalau rasul membawa syariat sendiri, gitu ya. Itu perbedaan antara nabi dengan rasul, ya. Kalau rahmat Allah sudah kita pahami, ya. Yakni rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sifat hakikiyah, sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya Allah merahmati hamba-hambanya dan memberikan nikmat, ya. Adapun barokah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya, dan keberkahannya yakni al khairul katsir, kebaikan yang banyak, ya. Jadi begini, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka terdapat banyak keutamaan. Makanya kenapa kalau cuma mengucapkan satu saja, assalamualaikum, 10 kebaikan. Kalau sampai menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah, 20 kebaikan. Dan kalau ditambah lebih lengkap wa barakatuh, maka 30 kebaikan, ya. Lebih utama lengkap, ya. Pertama bertemu lengkap dan menjawabnya pun lengkap, ya. Berarti ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, maka dia mendoakan keselamatan secara zatnya, ya. Semoga Allah menyelamatkan, membersihkan engkau dari kekurangan, penyakit, cacat, itu assalamualaikum. Dan menjaga engkau, menyelamatkan engkau, menjaga engkau dari musibah. Warahmatullah, yakni memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan wa barakatuh, yakni mendapatkan banyak kebaikan, ya. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya, ya. Sedangkan assalamu alaina, ya, salam untuk kami, ini mencakup siapa? Minal imam wal makmumin, makmum, wal malaikah, dan para malaikat pun kena juga, ya. Ini masih kosakata dulu. Setelah itu baru kita syarahnya, ya. Sedikit lagi. Kemudian asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi yakni menyatakan di lisan dan membenarkan di hati. Alla ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi menyatakan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
utusan Allah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya, ya. Kalau hamba di dalamnya terdapat apa, ibu-ibu? Terdapat larangan bersikap ifrat, berlebih-lebihan, ya. Seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap nabi mereka sampai menuhankan. Maka pada pernyataan hamba, yakni tidak boleh dituhankan, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya. Hamba berarti bukan Tuhan, ya. Hamba yang tidak boleh dituhankan, ya. Agar kita tidak menyerupai orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan nabi mereka, ya. Sampai menyembah nabi mereka, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian menyikapiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyikapi Isa putra Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Fakulu, katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, ya. Nah, jadi intinya pada kata hamba agar kita tidak berlebihan dan tidak menyikapi beliau seperti orang Nasrani menyikapi Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang pada kata rasul, apa maksudnya? Apa maksudnya pada kata rasul? Agar kita tidak meremehkan beliau, tidak seperti orang Yahudi yang mereka meremehkan para nabi, ya, bahkan sampai menyakiti, bahkan sampai mendustakan, bahkan sebagian lagi mereka bunuh. Mereka tidak sopan kepada para nabi. Sudah tahu nabi rasul diutus untuk membawa dan mengantarkan mereka kepada kebaikan dan kebahagiaan, tapi malah mereka sikapi dengan disakiti, dengan didustakan, bahkan sampai dibunuh. Maka kita tidak seperti orang Yahudi yang tidak sopan, yang sampai menyakiti para nabi dan rasul, ya. Bahkan sikap kita adalah, ya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, ya, menjadikan beliau hakim terhadap permasalahan yang diperselisihkan, ya. Kemudian mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia. Nah, itu bukti apa? Memuliakan. Jadi pada kata rasul yang mesti dimuliakan dan tidak boleh didustakan, ya. Sehingga agama kita pertengahan antara orang Nasrani yang berlebihan menyikapi nabi mereka sampai mereka sembah, dan antara orang Yahudi yang meremehkan nabi mereka sampai mereka sakiti, dustakan, dan mereka sebagian mereka bunuh, gitu, ya. Paham, Bu? Insyaallah paham, ya. Baik. Ini masih kosakata karena panjang juga kosakatanya, saya lihat ini, ya. Jadi kata per kata dulu. Ini karena ini yang namanya syarah yang mudah seperti ini. Setelah disebutkan hadisnya, derajatnya, kalau memang sahih baru dikaji. Jadi kalau saya lihat Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau akan mengkaji matan sebuah hadis kalau hadisnya sahih. Tapi kalau tidak sahih maka beliau lewatkan begitu saja. Sepertinya begitu. Dan metode beliau dalam kitab ini adalah menyebutkan kosakata dulu. Pertama menyebutkan derajatnya, sahihkah atau hasan, ya. Kalau sahih atau hasan barulah beliau kemudian menyebutkan kosakata atau syarahnya, baru kemudian kesimpulan, baru nanti fawaidnya. Dan ini metode yang sangat bagus untuk memudahkan para penuntut ilmu, gitu, ya.
Baik, berikutnya as-sholihin, ya, yakni al-qaimuna bi huquqillah wa huquq khalqihi. Orang-orang soleh yaitu mereka yang menjalankan, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wa darajatuhum mutafawitah, dan derajat dan tingkatan mereka berbeda-beda. Sebagaimana orang, ya, kita di tengah-tengah kita ada yang rajin dengan sholat sunnahnya, dengan puasa sunnahnya, ada yang mungkin hanya mengerjakan kewajiban, ya, yang sunnah-sunnah agak jarang-jarang. Itulah karena orang-orang soleh ada perbedaan tingkat ketakwaan dan kesolehannya. Baik, ini kosakata hadis yang barusan kita pelajari. Nah, sekarang baru kesimpulan. Kalau mau dicatat silahkan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya yang pertama bahwa zikir ini disebut dengan tasyahud. Ya. Zikir ini disebut dengan tasyahud karena ada lafaz syahadat di sana. Yaitu kalimat apa, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi zikir ini disebut tasyahud karena ada kalimat syahadat gitu aja. Zikir ini disebut tasyahud karena ada kalimat syahadat. Jadi kalau ditanya kenapa kok disebut dengan tasyahud? Karena ada kalimat syahadat gitu. Gitu, ya. Baik, tasyahud jika hanya 2 rakaat, ya, maka hanya 1 kali tasyahud tentunya. Ya, jika sholatnya 2 rakaat maka hanya 1 kali tasyahud, ya, dan wajib sholawat juga, wajib menambahkan dengan sholawat. Wajib menambahkan dengan sholawat. Jadi kalau sholatnya cuma 2 rakaat maka ada tasyahud dan sholawat, ya. Cuma sekali saja tasyahudnya. Baik, sebelum ke sana, sebelum ditambahkan, kalau kita perhatikan setelah tasyahud yang di sana ada memuja dan memuji Allah. Kemudian kita bersaksi, ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Baru kemudian dianjurkan berdoa. Kira-kira ada apa di sini? Ada anjuran mengawali doa dengan memuja dan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Maka di antara adab doa supaya mustajab, awalilah doa dengan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, lalu berdoa. Bentuk kalimatnya bagaimana? Mudah. Boleh kalau mau singkat, alhamdulillah. Itu memuji Allah kan? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, ya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kan salawat. Baru kemudian kita berdoa. Ya, baru kita kemudian berdoa. Maka dengan cara seperti ini insyaallah doa lebih mustajab. Dalilnya mana? Dalilnya ucapan tasyahud dan sholawat yang diajarkan Nabi SAW.
Dalam sebuah riwayat bahkan disebutkan ada seorang dalam sholat di akhirnya dia langsung berdoa, tidak sholawat. Maka Nabi SAW menegurnya, ajilah hada, orang ini terburu-buru. Harusnya dia setelah tasyahud sholawat dulu, baru kemudian berdoa. Isyarat bahwa adab berdoa awali dengan puja-puji Allah, sholawat kepada Nabi SAW, baru berdoa. Itu kalau mau mustajab doa kita. Kalimat singkatnya bagaimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, langsung kita berdoa. Ya. Jadi ada memuji Allah, ada bersalawat kepada Nabi SAW, lalu kita baru masuk berdoa. Itu adab berdoa. Kalau mau lebih mustajab lagi, ada namanya Ismul A'zam. Ya, kalimat-kalimat tambahan yang di sana kita mengagungkan Allah. Misalnya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Esa, menjadi tumpuan seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu, kayak gitu. Nah, dia setelah memuja dan memuji Allah, ya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, ditambah lagi dengan Ismul A'zam ini, yang kata Nabi SAW, apabila seorang berdoa mengucapkan kalimat ini akan dikabulkan, dan apabila meminta pasti akan diberi. Jadi kalau mau mustajab caranya seperti itu. Pertama, memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, pakai Ismul A'zam. Yang keempat, baru menyampaikan isi doanya. Kira-kira apa dalil lain yang menunjukkan ini? Menunjukkan bahwa adab berdoa itu kita puja-puji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, kira-kira ada nggak dalil lain yang menunjukkan hal ini? Kita puja-puji Allah dulu sebelum berdoa. Ada enggak? Saya yakin semua pada hafal dalilnya. Yang mengajarkan kita awali dulu dengan memuji Allah sebelum berdoa. Surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Di sana kan kita apa? Puja-puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian kita bertawasul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tawasul sebenarnya, tawasul dengan amal soleh. Baru kita apa? Baru kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di dalamnya ada apa? Ada memuja dan memuji Allah, bertawasul dengan amal soleh, yaitu hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, baru kemudian dia menyampaikan permohonannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Jadi ini dalil dalam Al-Quran yang mengajarkan bahwa hendaknya dalam berdoa, sebelum kita berdoa, puja-puji Allah dulu. Di hadis tambahkan dengan sholawat, ditambah yang ketiga dengan tawasul. Tawasul yang syar'i itu ada 3. Tawasul menggunakan asma Allah. Misalnya ketika kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq urzukna, ya Allah wahai yang pemberi rezeki, wahai yang memberikan rezeki, berikanlah kami rezeki. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah wahai yang maha pengampun, ighfir lana, ampunilah kami. Ya Allah ya Tawwab, wahai Allah yang maha menerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami. Gitu ya. Nah, ini tawasul dengan Asmaul Husna. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Gitu ya. Jadi supaya mustajab, pertama puja-puji Allah, kedua sholawat, ketiga tawasul. Tawasulnya bukan tawasul yang bid'ah, tapi dengan tawasul yang syar'i.
Tawasul yang syar'i dengan pertama menggunakan Asmaul Husna, dalilnya tadi. Yang kedua adalah dengan menyebutkan amal soleh yang dikerjakan. Ya Allah, jika perbuatan saya ini saya lakukan ikhlas karena Engkau, maka, nah itu namanya amal soleh yang dikerjakan. Dalilnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tawasul dengan amal soleh. Gitu ya. Dan yang ketiga, kalau mau mustajab juga boleh minta doa dari orang yang soleh. Boleh, yang hidup, yang masih hidup dan ada di hadapan. Boleh, ya. Ya, misalnya kepada orang yang soleh ketika dia mau berangkat perjalanan jauh, mau umroh, mau kemana, ya dia bilang ke saudaranya, tolong ya doakan ya supaya Allah selamatkan kami di perjalanan. Ini nggak apa-apa. Ya, dalilnya mana? Dalilnya di Quran juga, bagaimana Bani Israel minta kepada Nabi Musa alaihi salam agar Nabi Musa minta kepada Allah menerangkan siapa yang membunuh salah seorang di antara mereka itu. Gitu ya. Nah, ini bahwa doa kalau mau mustajab tambahkan tawasul. Ya. Baik. Jadi tasyahud kalau 2 rakaat, yakni hanya satu. Pertama at-tahiyat, kemudian sholawat, baru kemudian berdoa. Dan bahwa doa sebelum salam termasuk mustajab. Ya, saya punya risalah waktu, kemudian tempat dan sebab-sebab dikabulkan doa. Nanti di blog punya saya wawasan keislaman, ya, di internet ada wawasan keislaman tanpa spasi. Jadi disambung wawasankeislaman.blogspot.com, ya, pakai gratisan. Nanti di situ ada zikir, doa dan ruqyah. Diklik, maka di situ ada sebab dikabulkan doa, waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, adab berdoa, gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah saya coba jadikan ensiklopedi. Kalau mau nambah bacaan, jadikan referensi silahkan. Gitu ya. Baik. Berikutnya, adapun sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, maka ada 2 kali tasyahud. Tasyahud pertama disebut dengan tasyahud awal. Tasyahud yang kedua disebut dengan tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. Itu yang kedua. Jadi kalau jumlah sholatnya 3, 4, maka ada 2 tasyahud. Tasyahud pertama disebut dengan tasyahud awal. Tasyahud yang kedua disebut dengan tasyahud akhir. Gitu ya. Baik, masalah lainnya. Tasyahud ya, hukumnya wajib. Ini menurut ulama madhab Hanafi dan Hambali. Ya. Namun yang lain berpendapat hukumnya sunnah. Mana yang rajih? Nanti ada perinciannya. Yang rajih wallahu alam bahwa hukumnya wajib tasyahud awal itu. Ya, kalau tasyahud akhir memang rukun. Kalau nggak baca bisa batal. Jadi ada perbedaan kan antara wajib dengan rukun, ya. Kalau wajib ditinggalkan dosa tapi tetap sah. Kalau rukun ditinggalkan, ya, tidak sah sholatnya, gitu. Nah, tasyahud awal termasuk yang wajib. Kalau ditinggalkan sengaja dosa, ya. Tapi apakah tetap sah sholatnya? Tetap sah, ya. Dan itu bisa ditutupi kalau lupa dengan sujud sahwi. Tidak perlu dia ngulang lagi sholat untuk tasyahud awal, ya. Baik. Di sini diterangkan lagi tasyahud, ya, lafaznya diriwayatkan oleh 24 orang sahabat, ya. Jadi 24 orang sahabat meriwayatkan hadis tasyahud, ya. Dan sigot atau kalimatnya beda-beda.
silahkan kita pilih yang mana saja selama ada riwayatnya dan sahih, gitu ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tasyahud datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 24 sahabat dengan lafaz yang berbeda-beda. Ya, silahkan pilih yang mana saja. Ya, kalau misalnya sesekali ganti, terkadang at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, terkadang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, juga boleh karena semua ada riwayatnya. Ya. Gimana? Ya, yang wajib dengan yang rukun. Iya, kalau wajib kalau ditinggalkan berdosa, tapi tidak batal. Wajib ditinggalkan berdosa. Kalau sengaja ya, kalau lupa nggak berdosa. Wajib ditinggalkan berdosa, ditinggalkan dengan sengaja, tapi tetap sah sholatnya. Kalau rukun ditinggalkan tidak sah sholatnya kalau rukun, gitu ya. Itu. Kemudian di antara sekian tasyahud yang diriwayatkan oleh 24 orang sahabat, yang paling utama adalah tasyahud Ibnu Mas'ud yang disebutkan di sini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu yang afdolnya, karena mencakup sekali. Kemudian ini ada panjang sekali, saya nggak usah sebutkan, mungkin khilaf para ulama. Nanti kitanya kalau nggak terbiasa agak bingung misalnya, maka saya coba tampilkan yang paling rajih saja insya Allah. Ya. Kemudian ada kalimat tsummal yatakhayyar minad du'a ma'ajabahu ilaihi. Kemudian hendaknya dia pilih doa yang dia suka, fayad'u, lalu dia berdoa dengannya. Menunjukkan bahwa setelah sholawat kita dianjurkan doa sebelum salam, dan doanya tentu lebih utama yang dari hadis. Dan sebelum membaca doa, ada doa sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini doa sebelum salam. Setelah itu apa? Boleh baca doa lagi. Seperti doa Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya. Dan seterusnya. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta, dan seterusnya. Ya, silahkan. Atau misalnya mau doa minta surga dan dihindarkan dari neraka juga nggak apa-apa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Siapa yang berdoa minta ke surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku. Dan siapa yang
minta perlindungan kepada Allah 3 kali dari neraka, maka neraka akan berdoa, ya Allah, mengatakan, ya Allah, lindungilah dia dariku, gitu ya. Atau ditambah dengan doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Boleh juga. Nah, doa-doa itu bisa kita lihat di Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau kumpulkan doa-doa dari sunnah, dan itu lebih utama, meskipun boleh juga dengan doa yang lain. Yang penting baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dulu, itu dibaca. Setelah itu silahkan doa yang kita inginkan. Di antaranya Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, supaya nanti kalau dihisab cuma disodorkan buku catatan, setelah itu Allah maafkan. Itu hisab yang mudah. Atau dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, agar Mu'adz membacanya di akhir salat. Apa akhir salat di sini? Menurut Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau terkait dengan doa dibaca sebelum salam. Paham nggak? Kalau terkait dengan doa dibaca sebelum salam. Kalau Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, memperbaiki ibadahku kepadamu, mensyukurimu, itu doa atau zikir? Doa, maka dibaca sebelum salam. Ini yang rajih. Maka baca doa ini sebaiknya sebelum salam. Adapun kalau terkait dengan zikir, seperti apa misalnya ya, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhan. Ini setelah salam. Jelas ya? Kalau terkait dengan zikir, maksud setelah akhir salat adalah setelah salam. Kalau terkait dengan doa, akhir salat adalah sebelum salam. Jadi dalam bahasa Arab, adbar, akhir, itu ada 2 maksud. Adbarus sholawat, akhir sholat, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ulama merincikan, kalau terkait dengan zikir dibaca setelah salam, kalau terkait dengan doa dibaca sebelum salam. Maka doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik itu dianjurkan sebelum salam. Ya. Gitu. Kemudian terkait dengan duduknya, ini faedah lainnya yang perlu kita ketahui. Kalau tasyahud akhir duduknya bagaimana? Tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir, kita majukan kaki kiri, ya, sehingga berada di bawah kaki kanan, dan kita duduk di pinggul yang kiri, ya. Ini tawarruk. Kalau tasyahud kan, ya, duduk di atas kaki dan ditegakkan kaki kanannya, ya, tasyahud. Nah, untuk sholat yang sekali tasyahudnya, ya, yang sekali tasyahudnya, ya, maka duduknya adalah duduk iftirash. Maka duduknya adalah duduk iftirash. Contohnya apa? Sholat subuh, sholat qobliyahnya, sholat sunnahnya, terus apa lagi? Ya, sholat-sholat yang cuma sekali tasyahudnya, sholat sunnah atau sholat fardu yang cuma sekali tasyahudnya, maka duduknya iftirash. Tapi kalau ada 2 kali tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, maka untuk tasyahud awal dengan iftirash, tasyahud akhir dengan tawarruk. Jelas ya? Nah, misalnya 3 rakaat, rakaat keduanya iftirash, rakaat ketiganya tawarruk. 4 rakaat, ya, rakaat keduanya iftirash, rakaat keempatnya tawarruk. Pertanyaan, kalau sholat witir yang 3 rakaat itu berapa kali tasyahud? Sah? 1 kalau langsung 3 rakaat kan ada 2 cara. Bisa 2 rakaat salam atau 3 langsung, ya kan? Yang penting tidak sama dengan sholat maghrib.
Karena dilarang menyerupai sholat witir dengan sholat maghrib. Supaya nggak menyerupai maka ada dua cara. Pertama 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat salam. Cara yang kedua langsung 3 rakaat. Kalau langsung 3 rakaat berapa kali tasyahud? 1 kali, maka duduknya tidak tawarruk, tetapi duduknya iftirash. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Paham ya? Maka kalau umpama kita salat witir yang 3 rakaat, ya setelah 2 sampai 8 kali sampai 4 kali ya, ya. Ya, udah pas 8, kemudian tambah 3 rakaat witir, maka duduknya iftirash, tidak tawarruk. Nah, itu yang benar. Jelas ya? Nah, seperti itu. Baik, tambahan. Kalau tadi kan, kalau ini termasuk wajib tasyahud, ya. Kalau pas lagi tasyahud awal. Tasyahud awal boleh tidak kalau umpamanya kita langsung pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul langsung bangun, tidak sholawat. Boleh tidak? Boleh, karena sholawat pada tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib pada tasyahud akhir. Jadi kalau umpamanya kita pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul langsung bangun, nggak ada masalah. Bahkan menurut Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza, dan inilah yang diamalkan dari sejak zaman dulu. Maksudnya apa? Untuk tasyahud awal nggak usah lama-lama. Cuma kalau mau menambahkan dengan sholawat maka nggak apa-apa. Paham nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Makanya ketika duduk tasyahud awal bisa langsung setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh langsung Allahu akbar tanpa sholawat nggak apa-apa. Kalau mau ditambahkan sholawat juga nggak apa-apa. Cuma pada umumnya kata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza. Ya, inilah yang biasa diamalkan sejak zaman dulu dari zaman Nabi SAW, para sahabatnya, tabiin dan seterusnya. Yani mereka tidak lama-lama untuk tasyahud awal. Jelas ya? Baik, inilah fikih terkait dengan tasyahud. Ya, untuk selanjutnya silahkan mungkin tanya jawab satu hadis saja. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silakan. Bedanya zikir dengan doa, betul. Kalau zikir itu kepada Allah, tidak ada permintaan di sana. Pengagungan, memuji, kemudian menyucikan Allah, membesarkan, itu zikir. Kalau doa, Allahumma misalnya, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma a'inni, ada kata Allahumma. Jelas enggak? Nah, itu doa. Kalau zikir di sana kita agungkan, kita sucikan, kita besarkan, ya, kita puja-puji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kalau isinya zikir itu setelah salam. Kalau isinya doa maka sebelum salam. Lalu apakah nggak boleh seorang setelah sholat dia berdoa? Silahkan saja, cuma tidak dilazimkan. Dan menurut Syekh bin Baz, afdolnya setelah sholat sunnah aja kalau mau. Paham nggak? Nah, seperti itu. Atau kalau mau sebelum salam, atau kalau mau ketika sujud. Ya. Cuma kalau jadi makmum jangan sampai dia lamain berdoa padahal imam sudah bangun. Jelas? Nah, inilah fikih. Ya. Ya. Tasyahud awal itu boleh sampai sholawat, boleh sampai innaka hamidum majid. Cuma pada umumnya yang diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, kata Imam Tirmidzi, itu sampai
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, langsung bangun. Gitu. Cuma boleh juga mau menambahkan dengan sholawat nggak apa-apa. Kata ulama termasuk sunnah saja, ya, tidak termasuk rukun, apalagi wajib. Yang wajib tasyahudnya itu. Jadi kalimat tasyahud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah. Karena kan tasyahud artinya syahadat. Kalau sholawat baru Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholawat rukun hanya pada rakaat terakhir, sunnah pada tasyahud awal. Jelas ya? Nah seperti itu. Nah, ini fikihnya seperti ini. Ada lagi? Zikir pagi petang kenapa? Isinya gabungan antara zikir dengan doa, ya, gabungan. Ada Allahumma afini fi badani itu doa. Ada yang ayatul kursi itu zikir. Ada yang subhanallah bihamdi itu zikir. Ya. Jadi kata zikir kadang kalau secara sendiri bisa mencakup doa, tapi ketika digandengkan zikir dengan doa maka masing-masing punya makna sendiri. Zikir terkait dengan pengagungan kepada Allah, doa terkait dengan permintaan dan permohonan. Gitu. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, baik. Memang ada lafaz hadis. Bunyinya begini, kasbul hajjam khabith. Usaha bekam itu jelek itu istilahnya. Tapi di sini bukan larangan. Ya, tetapi hanya makruh atau kurang utama saja. Boleh sih boleh, cuma kurang utama. Jadi nggak apa-apa. Menerima upah dari bekam nggak apa-apa. Tarif ya. Biasanya ditarif. Seikhlasnya boleh. Kalaupun misalnya dibuat biasa bayaran juga nggak apa-apa. Berapa nih? Ya sekian gitu. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kenapa? Ya, kurang utama sebenarnya. Maksudnya kalau profesi nggak ada masalah. Tapi dalam hadis tadi kasbul hajjam khabith, maksudnya usaha hasil dari bekam itu kurang utama. Bukan berarti dia diharamkan, nggak apa-apa. Menerima cuma dari segi afdoliyah saja kurang utama. Sama seperti minta ruqyah. Antara meruqyah mandiri dengan minta ruqyah, ya, itu kurang utama minta ruqyah, mendingan ruqyah mandiri. Kenapa? Karena minta ruqyah menjadikan dia tidak termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW ketika menerangkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta ruqyah. Apakah menunjukkan tidak boleh minta ruqyah? Boleh. Cuma kurang utama. Gitu. Berdosa tidak gitu. Nah sama juga seperti ini nggak apa-apa gitu ya. Jelas ya insyaallah ya. Sama seperti itu juga. Ada lagi? Ya silakan. Oh, terkait dengan doa untuk apa? Orang tua. Oh. Jadi ada beberapa hal nih. Kalau terkait mintakan doa untuk orang tua ada. Misalnya dalam Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di ayat di surah Nuh juga Rabbighfirli wa liwalidayya. Kemudian juga di surah
Muhammad, doa untuk orang-orang beriman laki dan perempuan, ya, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Memang disyariatkan itu, doa untuk orang tua, doa untuk orang-orang beriman, kaum muslimin secara umum. Kemudian apa yang tadi dimaksud terkait dengan ini? Ada orang yang menyebut nasabnya secara dusta. Nah, jadi gini, dulu di zaman dulu ada orang yang dia berbangga dengan nasab, tapi menyebut secara dusta. Saya fulan bin fulan bin fulan sampai 10 nasab dia sebutkan secara dusta. Yang satu lagi mengatakan saya enggak panjang-panjang, ya, dan dia jujur, ya. Saya fulan bin Islam, ya. Kemudian keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang yang menyebut nasabnya secara dusta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kamu yang menyebutkan nasabmu secara dusta, engkau yang ke-10-nya di neraka. Sedangkan yang satu lagi, kamu yang menyebutkan nasabmu secara benar, jujur, engkau yang ketiganya di surga. Itu yang itu bukan? Atau gimana? Oh gitu. Wallahu alam, saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu kalau itu. Wallahu alam. Ya. Ya. Ada lagi? Atau gimana? Saya kurang paham kalau itu. Ya. Gimana? Iya. Meminta dulu kepada suami yang berpoligami, tapi suaminya itu poligami tapi dia tidak bisa adil dalam pembagian waktu. Waktu dan anak. Dan suami itu penghasilannya itu ada ribanya itu ya. Dari riba juga. Iya. Iya betul. Jadi gini, khulu atau minta cerai itu kan jadi berpisah itu ada 3. Ada namanya tolak, ada namanya fasah, dan ada namanya khulu. Ya, kalau tolak itu pihak suami dan di tangan suami. Karena kalau seandainya tolak itu diserahkan kepada perempuan, maka tiap hari akan terjadi talak gitu ya. Nah, gitu. Karena kan berbeda akalnya antara laki dengan perempuan. Yang kedua fasah, itu dilakukan oleh hakim. Yang ketiga adalah khulu, gitu ya, permintaan dari istri ya kepada hakim atau kepada suami misalnya untuk mentalaknya, ya. Hukum awalnya tidak boleh minta talak, minta dicerai, khulu gitu. Karena dalam hadis ayyuma imra'atin khala'at min ba'liha min ghairi udhr lam yajid raihatal jannah. Perempuan yang minta khulu kepada suaminya bukan tanpa uzur syar'i, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Hukum asalnya, ya, kalau tanpa ada uzur syar'i. Dalam hadis lain al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta khulu itu adalah wanita yang terkena sifat munafik, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada uzur syar'i bagaimana? Ya, uzur syar'i itu diantaranya mungkin tidak dinafkahi, ya, kemudian juga dia tertimpa madharat, ya, ya, dan ya bisa saja kalau termasuk juga tidak adil misalnya, sehingga ya hak dia tidak didapatkan, maka seperti ini bisa saja kalau memang dia mendapatkan madharat. Beda kalau umpama direlakan seperti Aisyah radhiyallahu anha atau Saudah merelakan bagiannya kepada Aisyah. Ya, sudah bagian saya berikan. Nah, itu direlakan. Cuma kalau tidak merelakan dan suami tidak adil malah melebihkan, dia zalim. Artinya tidak adil, ya zalim juga. Ya, maka dalam hal ini udzur syar'i juga bisa.
Nah, saya kira seperti itu. Ya. Jadi boleh kalau umpama ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i tidak boleh. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, masih ada waktu 5 menit ke depan. Oh iya, kalau misalnya ibu-ibu juga mau mengikuti dari rumah, saya ada kegiatan yang diadakan oleh kampus yang saya urus, KIDKAS namanya ya. Kampus Islam Darul Quran was Sunnah, itu ada kajian bulanan bersama ulama Timur Tengah. Saya biasa minta ulama kadang dari Saudi, kadang dari Yaman, kadang dari Yordan untuk mengisi ceramah sebulan sekali, ganti-ganti tematik bahasannya. Kalau ibu-ibu mau mengikuti dari rumah bisa pakai Google Meet, ya, tinggal simak di rumah jam 8 sampai jam setengah 10 malam, pekan ketiga saja, hari Rabu malam, ya, bisa nyimak dari rumah. Ada yang ceramah, ada yang terjemah. Untuk bulan ini tanggal 20 November insyaallah, ya, pekan ketiga hari Rabu jam 8 sampai jam setengah 10, yang menyampaikan Syekh Ziyad Al-Abadi, murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti insyaallah saya yang menerjemahkan. Jadi ganti-ganti Syekh, ganti-ganti yang menerjemahkan juga setiap bulan sekali untuk menambah ilmu, ya, dari rumah, ya, bisa disimak oleh keluarga juga untuk menambah wawasan. Silakan. Itu linknya nanti saya sebar ada di Telegram kalau mau bergabung, wawasan spasi muslim, wawasan muslim itu saya infokan. Nah, pembahasannya untuk bulan ini hakikat syirik, ya, bahaya syirik dan fenomena kemusyrikan oleh Syekh Ziyad Al-Abadi, ulama Yordania, murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tinggal simak dari rumah sebulan sekali, ringan insyaallah. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.